مارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع Baik, teman-teman semua, silahkan yang tidak berkendala sinyal, di-on-kan videonya. Ini sudah ada Mbak Nusi. Yang lain yang tidak berkendala, silahkan di-on-kan videonya. Maaf, oke Oh, ya, jalan. siap, Bun. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah Allah izinkan kita kembali ya di kajian workshop eh, menggapai sholat husu di pertemuan ke-12. Selawat serta salam, marilah selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya rahmataka ya arhamar rahimin. Baik teman-teman semua, kita buka ya ke workshop kita dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan berdua iya kan nasta'in. Siratal ladzina an'amta alaihim. Amin amin ya Allah. Baik, teman-teman, kemarin sudah dibahas ya di pertemuan ke-12 kiat inti dari khusyuk dalam sholat itu di poin kedua itu yaitu konsentrasi ya teman-teman, di mana kita itu sadar ya sedang menghadap kepada siapa, tentunya menghadap sama Allah ya teman-teman. Ketika kita konsentrasi, harus setting hati kita agar menjadi lebih konsentrasi lagi ketika kita sadar bahwa kita sedang menghadap Allah. Ketika kita sudah men-setting hati kita, otomatis kita menjadi khusyuk dalam beribadah. Di mana mungkin teman-teman ya, ketika kita konsentrasi bahwa kita sedang berbicara ya, ngobrol sama Allah, sedang menghadap, sedang merasakan jatuh cinta terhadap Allah, dan itu adalah suatu nikmat yang sangat mahal ketika kita merasakan jatuh cinta sama Allah. Karena eh, biasanya kita itu merasakan sesuatu itu, merasakan jatuh cinta itu sesuatu hal yang real. Padahal Allah juga sesuatu yang real ya, teman-teman. Mungkin eh, karena tidak nyata, jadi agak susah gitu ya untuk melakukan apa, untuk merasakan hal jatuh cinta. Beda beda halnya ketika fakta sosok itu ada di hadapan kita dengan nggak ada sosok di hadapan kita, memang sulit ya untuk menimbulkan rasa eh,
jatuh cinta kepada Allah ya. Nah, ketika teman-teman sudah merasakan, sudah mempunyai rasa itu adalah suatu nikmat yang sangat mahal. Silahkan dipegang erat-erat, jangan sampai rasa itu hilang kembali. Baik, teman-teman, itu yang poin kedua ya. Konsentrasi. Silahkan teman-teman mungkin ada yang ingin disampaikan, menambahkan dari pertemuan ke-12. Saya persilahkan. Teh Delis mau menyampaikan, Teh Delis? Dia nyimak aja. Nyimak aja. Bu Nusi nih. Standby terus nih Bu Nusi nih, ayo berbagi. Kalau saya juga menurut saya juga berbicara sama Allah itu dengan mengaji juga bisa teh gitu. Hmm, Saya pernah juga ngaji itu tilawah gitu lama-lama nangis. iya, rasa ngobrol ya. Iya, katanya kalau katanya Ustadz Adi Hidayat kan kalau mau ngobrol sama Allah baca mushaf aja gitu kan. Ya, itu betul gitu. Kadang pas kita buka tuh pas banget pas kita punya masalah itu gitu. Jadi kayaknya bener gitu loh maksudnya kalau dipikir kalau itu. Iya, Itu aja sih pengalaman saya teh. iya, baik. Hatur nuhun Bu Nusi. Ada lagi teman-teman? Bu Mekar, Badui, Teh Siti, Teh Santi, Teh Hawa, dan tete-tete yang lain. Kalau disebutin satu-satu habis kayaknya. Ada penambahan lagi di pertemuan kemarin, pertemuan ke-11. Tidak ada, baik kita cukupkan ya. Mangga pada Bu Dewi, saya persilahkan untuk melanjutkan di pertemuan ke-12. Oke, Teni. Saya gelap nggak? Nggak apa-apa ya gelap gini atau perlu diterangin lampunya? Nggak usah ya? Udah ya? Irit listrik ya? Nggak bercanda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pertemuan ke-12 ya. Allah masih izinkan kita bertemu lagi, menikmati hidangan-hidangan ilmu dari Allah, insya Allah ya teman-teman ya. Saya yakin bisa ngeklaim ini ilmu dari Allah karena saya pun dapatnya dari para guru yang luar biasa keilmuannya dan saya hanya sedikit nge-share aja ya, tentu tidak bisa dibandingkan dengan para guru tersebut ya. Sharing, jadi makanya saya lebih senang diposisikan oleh teman-teman sebagai teman belajar aja ya, jadi saya pun manggilnya teman-teman gitu ya, bukan murid-murid saya bukan ya, tapi teman-teman insya Allah ya. Baik, nah saya langsung share screen saja materi kita hari ini ya. Materi ke-12 ya insya Allah. Kemarin kita sudah bahas tentang kiat ya teman-teman. Kiat apa tuh? Nah ini ya. Kiat inti menggapai salat khusyuk. Ternyata kiatnya cuma satu aja ya, yaitu sadar menghadap. Dan kesadaran ini akan muncul kalau kita itu punya konsentrasi yang bagus ya. Konsen ya, teruslah pikirkan tentang ya, kita men-setting hati supaya kita konsen ya, pikiran dan hati. Nah, tafahum ya, kita harus paham, kemudian ingat kita adalah hamba, perasaan harap cemas dan mengingat kematian ya, jangan sampai kita dan satu lagi, Allah menjadi faktor utama perhatian ya, karena konsentrasi itu kalau Allah tidak jadi faktor perhatian utama ya, tidak akan kita bisa muncul ya kan. Konsentrasi itu gitu ya, fokus, berarti konsentrasi yang difokuskan itu apa? Fokus kita itu sedang menghadap kepada Allah, sadar, jadi Allah sebagai fokus utama kita ya.
Barat kalau masak teman-teman yang jadi fokus utamanya apa ya, masakannya gitu kan ya. Ada fokusnya. Nah, kalau sholat itu fokus utama adalah kita kepada Allah, yaitu akhirnya menumbuhkan kesadaran sedang menghadap kepada Allah. Sadarlah, yakinlah bahwa ya ketika mungkin kalau kemarin saya simulasikan teman-teman itu sadar berhadapan dengan saya, nggak berani kan buka baju ya gitu ya. Perhatian kepada Allah, Tapi ya kalau kita perhatian kepada Allah. karena Allah itu adalah maha, teman-teman. Kalau saya, teman-teman berhadapan dengan saya, yang saya bisa indra adalah apa yang saya lihat dengan mata dan mungkin dengan, kalau teman-teman buka mic ya, dengan telinga saya. Tapi kalau teman-teman tutup mic, yang saya bisa indra itu hanya apa yang bisa saya lihat saja dengan mata telanjang ini, gitu ya. Tapi ketika, ya, dengan kondisi begitu saja, teman-teman tuh nggak mau buka baju depan saya. Atau nggak buka baju lah, coba teman-teman duduk ngangkang gitu ya. Kan saya cuma, tapi nggak akan berani duduk ngangkang gitu ya, dan kelihatan sama saya mungkin saya kira ya duduk ngangkang benar-benar jegang gitu ya, dihadapin ke kamera, ke zoom, saya kira nggak gitu ya, karena diliatin. Nah, itu padahal saya cuma bisa ngelihat bentuk fisik teman-teman saja gitu ya, tapi teman-teman ketika kita menghadirkan kesadaran menghadap kepada Allah, maka sadarilah bahwa yang bisa Allah lihat dan dengar itu adalah segala hal tentang kita ya. Kita pikir mungkin ya catatan salat itu ketika kita betul gerakannya, betul bacaannya ya. Enggak ya, tapi Allah akan melihat bagaimana hatinya ya, hatinya apakah datang kepada Allah dengan berat. Allah ngelihat, Allah bisa baca hatinya. Saya sama teman-teman kita ya semua nggak bisa baca orang lain ya, tapi Allah bisa melihat. Walaupun gerakan kita bagus luar biasa, bacanya bagusnya luar biasa, tapi hatinya ya condong kepada yang lain ya, pikirannya ke yang lain. Allah tahu hatinya ngomongin apa, kedengaran juga sama Allah gitu ya. Maka kalau kita sadar Allah itu sedang melihat kita, sadar sedang berhadapan dengan Allah, dan Allah melihat segala hal semua yang ada di dalam diri kita, termasuk isi pikiran dan hati kita, maka kesadaran tadi harusnya mencegah kita lebih kuat lagi untuk memikirkan yang lain selain Allah ya, untuk condong kepada yang lain hatinya, itu kita akan menahan diri banget karena sadar Allah juga ngeliatin hati kita, Allah juga ngeliatin isi pikiran saya gitu ya. Nah, apakah hatinya merasa butuh atau tidak ya, apakah hatinya, ingat ya pembahasan kemarin apa yang maksud dengan khusyuk, yaitu rasa miskin, rasa roja ya, kemudian ada khauf di situ. Nah, ada nggak hatinya kayak gitu pas ketemu sama Allah ya, itu juga kelihatan sama Allah. Nah, maka benar-benar harus kita setting hati kita ini teman-teman. Ketika menghadap kepada Allah, ingatlah Dia bisa melihat segalanya, bahkan sekedar lintasan hati dan pikiran kita, Allah itu ngelihatnya, Allah mendengarnya gitu ya. Dan masya Allah teman-teman, pas kita lagi membahas tentang Allah maha melihat, Allah maha mendengar, yang namanya maha itu teman-teman berarti segala hal yang sebetulnya nggak bisa kita pikirkan, bagaimana dia bisa menjangkau segala apa yang bisa dia lihat dan segala yang bisa dia dengar. Mungkin untuk melihat ya kayak tadi, kita mungkin butuh alat untuk scanning ya, men-scan isi saraf kita ke otak-otaknya seperti apa ya, mungkin perlu di ronsen dulu untuk scan. Tapi Allah itu men-scanning segalanya sampai bisikan yang dibisiki oleh setiap sel di tubuh kita, gerakan. Allah mendengar semua gerakan sel di tubuh kita. Kalau tubuh kita ada sel isinya itu triliunan jumlahnya gitu ya, semua gerakannya Allah mendengar dengan sangat jelas. Semua di muka bumi ini pasti ada suaranya ya, seperti yang saya gambarin kemarin, ada suara kita sekedar pegang kerudung aja ada suaranya gitu ya. Suara nafas kita sebetulnya ada suaranya. Nah, bayangin teman-teman, kita kalau ada anak, 2 orang anak aja ngomong barengan di depan kita bilang gimana? Bisa nggak satu-satu? Bunda nggak bisa jelas nih ngedengernya gitu kan ya. Tapi Allah ketika dalam per detiknya ada triliunan suara terdengar, termasuk yang ada di dalam tanah, di atas langit ya, suara apapun. Dikatakan Allah maha mendengar tuh, Allah mendengar semuanya dengan jelas, dan Allah nggak pernah lupa dengan apa yang pernah dia dengar, dan Allah juga maha tahu apa yang kedepannya akan dia dengar. Bayangin teman-teman, kalau manusia dikasih kemampuan mendengar semua suara, kira-kira gimana? Pecah ya, mungkin tubuhnya akan hancur
Ya karena nggak sanggup mendengarkan suara itu, terlalu berisik, katanya berisik suka pusing ya, keras dikit ada dengar suara teriakan dikit aja pusing, bisa pecah gendang telinga gitu. Bagaimana ya, itulah kemahaannya Allah. Jadi teman-teman yakinlah termasuk ke dalam hal ini ya, ketika kita memahami, menyadari, merasakan kemahaannya Allah dalam hal ini, mungkin tadi contohnya maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuh kalau berdoa juga optimis. Termasuk pas kita sholat, kita ngejagain banget hati kita itu nggak ngomong macam-macam ya. Hanya fokusnya ini kepada Allah. Kita jagain banget hati kita itu, akhirnya gitu ya. Hanya sesuatu yang bersitanya nggak bikin Allah tersinggung, Allah tersakiti gitu ya. Nah, termasuk pas sholat juga kita akan pastikan apa yang Allah dengar itu adalah kata-kata yang paling indah. Ya maka segeralah menurut saya teman-teman belajar terus ya, belajar terus. Kalau udah belajar lagi bacaan Qur'annya ya, sampai tartil, sampai betul makhrajnya dan seterusnya, dan terus-terusan belajar. Jangan udah dapat sertifikat udah aja tidak di review lagi ya, bisa jadi sudah berubah. Dan sekarang untuk mencari guru seperti itu luar biasa banyak sekali, dari yang mulai gratisan sampai yang bayarnya jutaan itu banyak ya. Teman-teman searching aja gampang sekarang itu, dan sudah banyak bersanad gitu, udah jelas banget sanadnya. Nah, pilihannya mau apa enggak itu aja, dan maksain apa enggak. Kita kadang-kadang untuk hal yang sebetulnya enggak urgent kita maksain kok, kadang-kadang ngutang. Kenapa untuk ini tidak ngutang ya gitu ibaratnya. Nah silahkan ya, bersegeralah, pastikan yang Allah dengar itu adalah yang terindah, kata-kata yang terindah, ucapan terlembut gitu ya. Namanya indah tuh gimana sih ya gitu deh, termesra kepada Allah dan seterusnya ya, karena Dia Maha mendengar. Nah jadi kalau ada kesadaran menghadap kepada Allah seperti itu, nggak berani dong kita itu main-main gitu ya, nggak berani ya, kembali termasuk Allah Maha melihat, nggak berani kita itu kalau hati kita isinya ada yang lain selain Allah. Maka kita sering beristighfar, bersihin hatinya gitu ya Allah, kalau ada yang lain tuh bersihin ya. Kalau ada, dan pasti ada, makanya cari yang mana sehingga kita bisa bersihin. Jadi jangan sampai kotorannya itu datang lagi, ilah-ilah selain Allah ini datang lagi gitu ya. Nah baik, seperti itu mungkin teman-teman tambahannya. Nah hari ini kita bahas tentang masuk ke poin ketiga ya, skema salat khusyuk ini. Nah yang ini yaitu tentang sunnah-sunnah masih kiat inti menggapai salat khusyuk ya, masih kiat inti ya. Kemarin kiat inti itu sadar menghadap ya. Sekarang betul masuk ke sunnah-sunnah ya. Sunnah pendukung kehusuan. Apa saja itu? Nah ini teman-teman kita akan bahas 3 bagian ya. Jadi sebetulnya sunnahnya itu nanti dimasukkan ke dalam tahapan husu. Ini sudah tergabung semua gitu ya. Tahapan husu di mana yang sunnah-sunnah pendukung kehusuan tersebut nanti terbahas di tahapan husu ini, yaitu husu persiapan, husu gerakan, dan husu bacaan ya. Nah, jadi persiapan itu di mana? Ada 3 poin persiapan pas kita sebelum ke masjid, saat melangkah ke masjid, dan saat di dalam masjid. Nah, ini persiapan. Jadi kita ini harus sudah mulai khusyuk ya, mulai merasa butuh kepada Allah, mulai merasa miskin, konsentrasi ya, sadar menghadap itu sejak mulai persiapan ya. Nah, apa saja itu yang sebelum ke masjid? Nah, sebelum ke masjid ya. Sebelum ke masjid yang harus kita lakukan adalah teman-teman, ya ini sunnah-sunnahnya, ini pendukung kehusuan ya. Jadi mulailah setting hatinya ketika kita mulai mau ya berwudu, berangkat sholat ya, sebelum ke masjid. Berarti kalau kita mungkin sholatnya di rumah sebelum memasuki ruangan sholat ya, entah itu di kamar di mana. Nah, bersiwak ya. Bersiwak ini adalah bagian dari sunnah ya. Ini hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Nanti teman-teman boleh sambil mutolaah ya, murojaah, cari sendiri hadisnya ya. Nah karena ini agak panjang beberapa poinnya ya, agak banyak, kemudian 1 jam kekejar ya. Nah kemudian dengan bersiwak ini teman-teman, jadi pas teman-teman bersiwak udah mulai fokus kepada Allah ya. Sadari ini adalah sunnah ya, sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah, berarti perintah Allah ya. Allah pengen mastiin fisik kita itu memang suci, bersih ketika ketemu dengan Allah ya. Makin, walaupun tidak wajib ya teman-teman, tapi makin kita menspesialkan pertemuan dengan Allah, kira-kira lebih spesial juga nggak Allah memberikan balasannya ya, lebih spesial lagi ya. Jadi jangan ini kan yang sunnah-sunnah, jangan sepelekan ya. Jadi dengan bersiwak ini teman-teman, gigi kita lebih bersih, lebih wangi ya gitu ya, seperti itu. Tentu lebih pantas untuk bertemu dengan Allah.
Nah, dan ingat Allah itu maha kalau mengetahui ya, bau mulut bau mulut bekas makan apa itu kecium sama Allah gitu ya. Nah, tentu kita pengen bau mulut kita bau mulut yang wangi ketika ketemu dengan Allah. Ya, sama manusia aja kita nggak malu kalau kita itu mulutnya bau ya. Nah, kemudian jadi ketika bersiwak kita sadar ini ya perintah Allah. Ya, jadi bisa sambil bersiwak itu ya. Ini mau ketemu Allah, Allah ngeliatin aku loh. Allah ngeliatin aku lagi bersiap-siap ketemu dengan Allah, bersiwak ya, pakai bismillah dulu ya. Nah, sadar Allah lagi ngeliatin kita. Sehingga kita udah mulai khusyuk tuh, fokus perhatian kita adalah Allah. Ya. Jadi bukan ke giginya fokus perhatian, tapi kepada Allah ya gitu teman-teman ya. Bersiwak boleh pakai sikat gigi ya, atau benda-benda yang keras yang kalau pakai jari itu nggak keras. Jari itu keras di sini dalam arti bisa ngangkat kotoran yang di gigi-gigi gitu ya. Mungkin bentuknya kain ya. Nah, saya kalau urgen itu pakai kain kerudung saya nih yang ujungnya ya, saya basahin sebentar. Kalau urgen biasanya saya suka bawa sikat gigi. Cuma kadang-kadang kelupaan ya. Ganti tas lupa deh nggak dibawa. Nah, pakai ujung kerudung atau ciput ya, daleman, basahin sedikit terus gosok-gosok. Nah, tapi jangan lupa dicuci habis itu karena kan mau ketemu Allah, sholat pakai baju ini gitu ya. Nah, cuci di pers ya, pastikan gitu ya. Apalagi kalau masjidnya ada sabunnya ya, pakai sabun dikit bersihin gitu ya. Nah, itu teman-teman. Kemudian menghindari bau yang mengganggu plus memakai wangi-wangian. Nah, ini juga ada hadisnya, silahkan nanti murojaah sendiri, mutalaah sendiri ya, dipelajari. Ini hadis riwayat Bukhari dan Jabir ya. Bau yang mengganggu itu kalau dalam hadis itu ada bawang putih, bawang merah gitu ya. Dan memakai wangi-wangian. Dan dibatasi bawang merah, bawang putih ya. Saya gini, nanti itu memang perlu dalami lagi, apakah semua yang berbau itu kita hindari ketika kita mau ke masjid, karena namanya bau itu juga sangat subjektif teman-teman ya. Ada durian menurut kita wangi, menurut orang lain bau gitu ya. Bisa jadi bau durian nggak disukai juga gitu ya. Apakah termasuk kalau bau durian? Nah, ini perlu didalami lagi sebetulnya ya, karena kalau masalah ini ya, apa kaitannya itu dengan hukum makanan atau hukum mau salatnya, sebetulnya ini kaitannya. Apakah jadi semua yang berbau itu menimbulkan bau kita itu jangan di ini dulu ketika kita mau ke masjid gitu ya, dikonsumsi dulu ketika kamu mau ke masjid atau bagaimana? Ini juga saya masih belajar dan belum menemukan jawaban yang pasti gitu ya teman-teman ya. Jadi sementara mungkin boleh dibatasi ya yang bawang merah, bawang putih, mungkin kita makannya itu yang mentahnya gitu ya kan, mungkin baunya juga ada orang yang tidak suka, karena pas waktu kan kita berjamaah tuh deketan teman-teman ya, kadang bau mulut sebelah kita atau mungkin bau mulut kita kecium sama sebelah gitu. Nah ya, jadi hati-hati. Nah, kemudian wangi-wangian ini hanya untuk laki-laki ya, hati-hati yang memakai wangi-wangian, seorang wanita keluar rumah dan laki-laki sampai mencium wanginya, maka dia akan oleh Rasulullah itu dikatakan dia seperti pezina ya, karena kecium wanginya itu. Tidak boleh wanita itu keluar rumah. Ini jadi khusus untuk laki-laki. Kalau dalam rumah gimana ya, selama tidak ada non mahram silahkan pakai wangi-wangian ya. Nah, tapi ingat juga wangi-wangian jangan sampai mengandung zat-zat yang haram yang membuat jadi najis ya. Jadi alkohol, etanol, metanol itu teman-teman termasuk yang saya pahami itu adalah jenis alkohol yang najis ya. Tulisannya alkohol tuh najis. Saya mengambil pendapat itu najis ya. Kemudian etanol atau singkatan dari etil alkohol ya, sama metanol atau metil alkohol. Nah, itu ya, singkatan dari metil alkohol. Itu tiga ini yang harus dihindari. Jadi kalau misalnya steril alkohol atau apa gitu, walaupun ada alkoholnya, tapi selain yang tiga ini ya itu bukan yang najis ya. Jadi hindari kalau walaupun alkohol 1%, nah itu najis ya, jangan. Dan biasanya keciumnya beda, kerasa banget. Atau etanol, nah tadi kan etil alkohol ya, dan metanol. Nah, keciumnya juga khas banget ya alkohol itu. Walaupun minyak wangi ada khas alkoholnya itu. Nah, itu hati-hati teman-teman, jangan dipakai karena itu najis. Bukan nanti itu katanya menguap. Yang menguap itu kan gini, kalau namanya najis itu seperti pipis ya. Pipis juga menguap. Tapi kan masih nempel nggak zatnya? Iya, masih nempel. Ya, kan zat itu bisa warnanya, bisa baunya, bisa apa jenisnya ya, si jenisnya sendiri itu masih menempel. Pipis juga menguap, apakah otomatis jadi nggak najis? Enggak kan gitu ya.
Nah, bekasnya karena ada cara-cara menghilangkan najis, yaitu dialirkan dengan air kalau najisnya itu najis yang sedang ya. Nah itu teman-teman. Kemudian menghindari pakaian yang bermotif. Nah jadi itu takutnya mengganggu ya. Mengganggu. Saya pernah sholat di sebuah masjid, motifnya itu total gitu teman-teman. Kebanyakan kita harus sujud gitu ya. Nah makin lama dilihat ternyata kan jadi kayak bercahaya gitu kalau di mata saya itu ya, kayak bercahaya poin-poin si totalnya itu jadi pusing. Nah terus gimana, saya sedangkan harus sujud gitu ya, sampai saya setelah ngelihat itu jadi semua tuh yang saya kelihatan tuh kayak total begitu gitu ya karena itu ada cahayanya gitu, jadi lama-lama kayak bercahaya gitu ya. Mungkin pantulan aja kan sebetulnya, tapi itu jadi pusing ya. Atau mungkin ya nanti kita jadi sibuk, ini orang nih kayaknya depan saya nih ya garis-garis, semalaman dia nggak tidur dan ngegaris-garisin mukenanya mungkin jadi mikir gitu ya, bisa jadi itu jadi merusak konsentrasi saudara kita ya. Jadi kalau bisa sih ya, kalau kita mau di perjalanan teman-teman, misalnya kita mau tahu kita akan sholat di perjalanan ya, nah kalau sholat mau pakai gamis ya diupayakan ya, kan kita pengen maksimalkan ya, kita juga tidak hanya kita yang pengen konsen, kita pengen bikin online konsen, dimaksimalkan pakaiannya yang sebisa mungkin tidak bermotif gitu. Mau kena juga kalau bisa yang tidak bermotif ya. Begitu. Ya, kemudian tidak menahan hajat ya. Kemudian mendahulukan makanan yang dihidangkan, tidak dalam keadaan ngantuk. Ya, sebetulnya makanan dan ngantuk itu termasuk hajat juga. Hajat itu hajat kebutuhan. Tapi mungkin yang di poin yang ini teman-teman ya, maksud hajat di sini adalah buang hajat. Ya, tidak nahan kentut, tidak nahan pipis, pengen BAB gitu, BAK. Nah, keluarin aja dulu. Ya, jadi walaupun memang disunnahkan di awal waktu, ya, kita mau dibolehkan. Walaupun kemarin mungkin kita bahas ya, fawailul lil musallin an salatihim sahun kan gitu ya. Yaitu yang salat itu sahun. Nah, sahun di sini kan menunda-nunda salah satu artinya. Nah, jadi menunda yang memang teman-teman tuh nggak ada uzur syar'i ya, bukan karena ngantuk, bukan karena ada makanan yang sudah terhidang. Karena kalau ada makanan yang sudah terhidang, kita disuruhnya makan dulu. Yaitu sebetulnya untuk memaksimalkan supaya kita tuh konsennya hanya kepada Allah, himmahnya hanya kepada Allah. Ya, karena kalau makanan udah terhidang, kita sholat dulu. Nah, biasanya himmahnya kepada makanan, gitu ya. Atau nahan hajat ya kan, pasti nggak konsentrasi. Ayo dong cepetan dong, ini nih sampai ini nanti keburu kentut. Nah itu justru nggak konsentrasi, kentutin aja dulu. Dan memang setan itu suka membuat kita itu berat untuk wudhu ulang. Itu godaan setan teman-teman. Nanti wudhu lagi ya capek, itu setan ya. Jangan begitu ya, daripada sholatnya setan seneng ya kita malas wudhu, dibikin malas, habis itu nanti dibikin tidak konsen karena kita lagi nahan hajat. Dan teman-teman, nah ini juga kadang-kala ya, ini perlu saya luruskan karena sering saya mendapati, misalnya saya lagi kajian nih, atau ada forum kajian, memang nanggung itu materinya gitu ya, sudah azan nih, azan zuhur, materinya nanggung, mungkin tinggal setengah jam lagi ya gitu. Itu protes banget, itu apa nih kajian tapi ninggalin sholat ya. Padahal kadang-kala di luar kajian teman-teman mungkin akan makan dulu, akan tidur dulu, di pasar juga mungkin nyelesain belanja dulu gitu ya. Karena betul hal begitu kita merasa itu sah-sah saja meninggalkannya. Tapi untuk kajian kadang jadi ustazahnya itu ada pembulian. Ya beberapa kali saya mendengar hal itu gitu ya. Padahal ya kajian juga kajian itu sesuatu yang wajib. Yang mubah saja makan gitu ya. Itu tidur ya itu malah diminta didahulukan dulu, tidur aja dulu gitu ya, supaya kita pas sholat itu benar-benar konsen, bukan nguap-nguap aja kan nggak konsen kalau nguap itu ya teman-teman, ngantuk itu. Kemudian makan dulu ya, untuk hal yang mubah aja boleh, apalagi uzurnya ini uzur syar'i ya, mau kajiannya selesaikan dulu ya, nggak apa-apa ya, bisa jadi di antara kajian itu kan mungkin memang beliaunya mau cepet-cepet pulang ya. Bayangin kalau sholat dulu, sholatnya juga kan nggak tenang, nggak bisa sholat sunnah dulu, nggak zikir dulu gitu ya, karena kajiannya kan segera dimulai gitu. Nah jadi lebih afdol lagi memang ya, kalau memang itu dilihat ya, selesaikan dulu kajiannya, tidak apa-apa, itu tidak termasuk yang menunda sholat ya begitu. Nah jadi teman-teman seperti itu ya, pemahaman saya, teman-teman boleh ambil boleh tidak, terserah ya. Nah kemudian yang jelas kalaupun tidak diambil, pastikan teman-teman sudah dapat dalil yang lebih kuat ya. Nah ini masih sebelum ke masjid ya.
apa tadi, pakailah dengan pakaian yang terbaik. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 31 ya. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, karena mau salat kan ya gitu ya. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ya. Ya, pakaian yang bagus tapi juga memang tidak berlebihan bagusnya. Ya misalnya teman-teman pakai baju yang banyak mutenya gitu ya. Kan yang terbagus saya bilang yang paling mahal nih karena banyak Swarovski-nya, banyak apanya, nggak gitu juga gitu ya. Dari bahan brokat, bahan apa gitu ya. Tapi pakaian yang terbaik, yang pantas ya. Pakaian baik. Nah, jadi Allah tuh sampai Allah yang minta gitu, wahai hambaku pakai yang paling bagus ketemu dengan aku, senang ya. Kita ngadepin tamu aja mungkin ganti baju dulu, pakai yang pantas dulu gitu ya. Kemudian mau ke undangan apalagi ya. Nah ya. Jadi jangan sampai Allah tuh seperti dianaktirikan ya. Kalau ketemu presiden mungkin ya bajunya akan bagus gitu ya, rapat, bajunya terbaik. Coba gimana ya, mana baju-baju yang indah, tentu Allah lebih senang ya. Dan kita juga kalau misalnya bertamu ketemu dengan orang tuan rumah tapi ngada ke kita itu ya kelihatan ya nggak pakai baju yang bersih yang apa, tapi ketika bentar ya saya ganti baju dulu, mungkin kita juga repot-repot banget sih mau ketemu aku aja sampai ganti baju, tapi kan senang kita juga gitu ya. Nah apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu Allah yang memintanya langsung kepada kita ya. Jadi teman-teman silahkan cek ya, jangan sampai itu mau kena sampai berjamur ya. Dan kalau sebisa mungkin teman-teman begini ya, kita mungkin suka sholat di luar ya, jadi yang kita pastikan tempat sholat bersih itu ya tempat sholat kita dimanapun gitu ya. Kalau bisa gitu ya, kita misalnya lagi sholat di mana kurang layak atau apa ya, kalau kita masih punya waktu bersihin dulu sama kita ya. Kalau enggak ya sholatlah seadanya mungkin sebisa mungkin. Habis itu cari, kalau saya suka cari itunya ya, misalnya sedih saya pernah itu rumahnya makannya mah bersih, tapi kadang-kadang di rumah makan itu nggak mau ngatin tempat sholat, tempat sholatnya mana sih ganaon gitu ya, kayak apa gitu tempat sholatnya, ya bau ya, deket WC ya mukenanya juga udah berjamur, udah robek-robek. Aduh saya pas itu juga saya tuh nggak bawa mukena juga gitu ya, sedangkan kaos kakinya tipis, itu kan nggak bisa ya. Atau pokoknya saya pakai mukena aja waktu itu, ini gitu ya bolong. Aduh saya sambil berhadapan sama Allah sampai sedih gitu ya. Nah biasanya saya suka datengin tuh pihak ininya ya, kalau itu rumah makan ya rumah makannya, kalau itu masjid marbotnya ya saya datengin, kita dengan baik-baik bicara ya. Intinya ya kalau saya pengalaman saya salah satunya misalnya waktu itu di mana TNI waktu itu ya, di Garut apa ya lupa ya gitu. Habis makan ya, nah datengin, Pak ini makanannya enak, ini Bapak ownernya, iya, oh saya Bapak, oh iya gitu, iya Pak ini bentar Bu saya rekam dulu, kasih sampai direkam ternyata sama Bapaknya. Nah saya ini enak banget Pak, enak banget ini, saya gitu-gituin dulu ya, tapi Pak Bapak mau nggak lebih berkah lagi, tentu kan kita pengen ya lebih berkah makanannya gini-gini. Iya Bu mau. Nah ini Pak punten kata saya itu ya, coba pastikan tempat sholat itu menjadi tempat yang paling bersih dibandingkan resto. Pokoknya di resto Bapak tempat yang paling bagus, paling bersih itu, paling ini gitu adalah tempat sholatnya. Punten ya Pak, tadi saya sama mau sholat tuh bingung, udah bau mau kenanya gitu ya, sampai itu kotor banget ya. Alhamdulillah Bapaknya menerima ya, kita minta temenin Allah dulu aja gitu ya. Kadang-kadang kalau nggak ketemu ownernya, pegawainya, ya udah Mbak titip ya sama ininya biar tambah barokah. Kadang-kadang saya nanya dulu muslim atau bukan. Pernah ada juga yang bukan muslim Bu, tapi yang bersih ini muslim bukan? Muslim. Nah saya kasih tahu gini ya, pengen kan kerjaannya yang barokah, iya Bu, nah ya gini-gini. Atau perlu ya kadang-kadang kita lihat-lihat juga, misalnya kalau kita ngeliat itu warungnya juga mungkin warung makan kecil atau gimana ya, nggak apa-apa tawarin, mau nggak saya iniin mukenanya disumbang gitu ya, atau memang nggak ini. Nah boleh tawarkan seperti itu ya, kita keluarin uang lah, cari uang sendiri buat apa, jadi kan jadi amal jariah juga gitu ya. Kalau misalnya itu atau teman kita nggak punya uang, kita nggak punya ini ya, colek lah teman kita yang kira-kira punya kemampuan, misalnya mau nggak nyumbang gitu ya. Nah itu untuk mau kena di situ gitu teman-teman ya. Jadi
dimanapun berada. Jadi tidak hanya tempat sholat kita saja, ya kita pastikan kita ketemu dengan Allah itu dalam keadaan yang sangat baik, ya seperti itu segalanya, ya. Dan nggak tahu juga kan, bisa jadi pas kita sholat kita pas waktunya pulang ya kepada Allah. Sudah saya pengen nge-share video cuma belum ini ya, tadi belum disiapkan. Ada satu video yang tadi juga di kelas sebelumnya saya sampaikan ya. Ada kelas hijrah cinta ya teman-teman, angkatan 13. Nah, mungkin teman-teman pernah ngelihat gitu ya, ada, saya ngeliat itu indah banget gitu, sampai saya tuh ya Allah, saya juga belum begitu gitu ketemu dengan Allah itu ya. Jadi di Palestina itu ada orang yang bikin video ya, dan ternyata itu tim media gitu, memang para wartawan. Mereka tuh lagi dandan ya, aduh aku belum cukur dulu katanya gitu ya, dandan rapi, aduh aku habis minyak wanginya, apa kata mereka tuh, aku kan mau ketemu sama Allah katanya gitu. Jadi mereka tuh pas mau meliput itu selalu meniatkan diri itu ya, sifatnya ini memang hari terakhir hidup saya gitu ya, dan aduh masa aku ketemu sama Allah nggak wangi, tapi habis nih minyak wanginya gitu, sama teman-teman ngobrol, aduh tapi mereka itu bahagia gitu sampai berangkat itu ya, menyiapkan diri betul-betul. Jadi dandanannya itu ya, rambutnya itu benar-benar rapi karena mereka pengen ketemu dengan Allah. Ya Allah, dalam keadaan yang terindah gitu ya. Itu ya, jadi coba gitu kita mulai juga pas kita sholat tuh kita dalam keadaan yang ya terbaik lah gitu ya. Bawa baju ganti, bawa apa gitu ya, kaos kaki, bawa kaos kaki ganti kalau pakai kaos kaki. Dan pasti yang kaos kaki itu hati-hati teman-teman ya, itu kan kalau kaos kaki itu melar ya kalau kita pakai. Nah kelihatan nggak di antara bolong-bolong serat-serat kaos kaki itu kulit kita, kadang seringnya itu terlihat. Maka saya suka pakai double, saya beli yang kaos kaki satu lagi yang tipis gitu ya, mungkin dari bahan stocking gitu. Nah itu untuk ngedobelin kalau pas saya sholat. Nah itu hati-hati ya. Nah jadi pastikan dalam keadaan terbaik. Siapa tahu nih pas sholat itu kita dipanggil sama Allah, dan masya Allah kita dalam kondisi yang bersih, wangi ya, cantik di hadapan Allah gitu, pakaian-pakaian terbaik luar biasa ya, insya Allah seperti itu. Dan tentu rasanya beda, sok aja teman-teman cek ya. Saya sendiri dulu ya, sampai sekarang saya tuh senang banget kalau lihat bapak-bapak, para laki-laki, bukan karena saya ngeliatin laki-laki gitu ya, tapi maksudnya itu suasananya itu beda banget kalau mereka Jumatan itu ya. Rumah saya itu dulu di Sukabumi itu deket banget sama masjid ya, jadi dan saya suka merhatiin waktu SD itu ya, merhatiin yang berangkat ke masjid itu, mereka baru masih pada basah rambutnya, terus lewatnya tuh wangi. Senang ngelihat itu, maksudnya tuh beda gitu kan ya, bersih. Yang tadinya juga mungkin anaknya tukang nongkrong, tapi kalau mau ke masjid tuh beda, ada aura berbeda gitu ya, bercahaya gitu mereka itu. Coba lihat kita juga beda, pasti beda ya teman-teman. Biasa kita pakai mau kena bruk aja ditaruh gitu ya, coba kita muliakan sih. Kalau kita suka pakai mukena, pokoknya muliakan baju-baju yang mau kita pakai untuk ketemu dengan Allah, seperti kita memuliakan baju-baju kita mau ketemu dengan manusia. Disetrika terus kan digantung tuh di hanger, ada kusut sedikit lipatannya disetrika lagi sama kita. Nah kita gitu nggak kalau ketemu sama Allah ya? Kadang-kadang mukenanya bruk aja ditaruh, dilipatnya nggak rapi, padahal kan Allah melihat ini mukena baju yang mau pakai sama ketemu aku teh gini gitu ya. Ketemu orang sama manusia mah sehari cuci gitu ya, kerja besok dicuci atau mau kena gitu ya. Saya yakin mungkin yang bekerja nggak ada yang pakai baju itu tuh juga selama 2 minggu, selama sebulan 2 bulan itu mau kena, bisa jadi tiap setengah tahun baru dicuci. Ya Allah ya, padahal kita pengen berdoanya sama Allah gimana, ya Allah pengen hidup kita lebih baik lagi, tapi kita sama Allah kayak begitu. Nah ya, jadi malulah kepada Allah kalau kita itu datang dalam kondisi yang tidak baik, tidak bagus ya. Kalau sekarang teman-teman pengen banget punya baju baru pas lebaran, harusnya pengen punya banget baju baru untuk bertemu dengan Allah ketika sholat ya. Nah gitu ya, kalau memang teman-teman cuma punya budget satu untuk beli antara mukena atau baju lebaran baru gitu ya, dan mukena di rumah itu sebetulnya udah nggak layak, saran saya nggak usah beli baju lebaran, belilah mukena baru ya. Atau sebetulnya beli baju yang bisa dipakai sholat ya, kan salah mukena itu kan nggak wajib, sebetulnya wajib itu nutup aurat ya. Silakan kalau gitu beli gamis ya, kerudung yang seterusnya bisa kita pakai sholat terus ya gitu. Tapi kan biasanya kalau di rumah malas pakai gitu ya, jilbab sama kerudungnya, maunya
jilbab itu kan gamisnya ya teman-teman, maunya mungkin pakai mukena lebih praktis. Nah, saran saya begitu, spesialkan Allah ya. Kalau kita pengen dispesialkan sama Allah, maksimalkan juga spesialkan Allah Subhanahu wa taala ya. Kadang hidup kita itu cerminan perilaku kita kepada Allah ya. Kenapa hidup kita nggak baik-baik aja ya, kacau mungkin ya, berantakan, karena kita ketemu Allah juga bajunya berantakan melulu gitu ya, kotor ya. Maka kita nggak bisa belum bisa selesaikan masalah hidup kita ya, karena ini kotornya masih ada itu baju aja. Bisa jadi karena faktor itu, kita nggak pernah tahu gitu ya teman-teman ya, bisa jadi karena faktor itu ya. Jadi lebihlah berhati-hati lagi. Nah kemudian berwudu ya, ini kan sebelum ke masjid. Bagaimana wudhu itu? Nah ini teman-teman perhatikan wudhu ya. Nah Rasulullah SAW bersabda ya terkait dengan wudhu ini, apabila seorang hamba berwudhu saat berkumur-kumur akan keluar dosa kecil dari mulutnya ya. Apabila menghirup dan menghembuskan air dari hidungnya, keluarlah dosa-dosa kecil dari hidungnya. Apabila membasuh wajah, keluarlah dosa-dosa kecil dari wajahnya hingga keluar dari kelopak matanya dosa-dosa tersebut ya. Apabila membasuh kedua tangan, keluarlah dosa-dosa kecil dari kedua tangannya hingga dari kuku-kukunya. Apabila mengusap kepala, keluarlah dosa-dosa kecil dari kepalanya hingga keluar dari kedua telinganya. Dan apabila membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosa kecil dari kakinya hingga kukunya. Kemudian berjalan ke masjid dan sholat sunnah juga menghapus dosa. Ya, nah teman-teman, wudhu itu ada yang wajib ya. Yang wajib itu mengusap kepala, tangan, rambut dan kaki. Nah, tapi ada sunnah-sunnahnya ya. Nah, jadi teman-teman, karena ini adalah ternyata semua gerakan wudhu kita ya, ternyata itu adalah menghapus dosa-dosa dari anggota wudhu tadi ya, maka teman-teman fokuslah, konsentrasilah gitu ya. Ketika wudhu itu sudah setting hatinya, sadar sedang menghadap kepada Allah ya. Kita kadang-kadang mungkin wudhu fokusnya apa? Ngitung 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu ya. Nah setting hatinya kan ini khusyuk itu sejak sebelum sholat tadi ya, termasuk yang tadi nih. Mana yang tadi tuh ini ya. Nah ini poin-poin tadi sebentar. Nah ya, pakai pakaian. Jadi pas teman-teman berpakaian udah fokus kepada Allah. Ya Allah, aku mau bertemu denganmu gitu ya. Fokus kepada Allah. Bahkan kalau saya tuh kalau udah mulai keringetan, saya udah biasakan diri mandi dulu ya. Mulai membiasakan diri, walaupun itu tidak harus gitu ya, tidak harus. Nanti bisa jadi mungkin untuk hal tertentu merepotkan juga gitu ya. Dilihat sikonnya ya. Tapi yang jelas kalau masih bisa diupayakan ya, kalau udah sangat keringetan ya, masih saya ganti bajunya, mandi dulu. Nah jadi nanti tentu beda mandinya ya. Niatnya kan memang Allah tahu kita mau karena mau sholat ya, niat mandinya bukan sekedar niat mandi. Nggak ada bedanya kita mandinya bebek dengan mandinya kita ya, biar bersih biar kena air aja gitu ya, atau mandinya muslim dengan orang kafir, tentu harus beda dari sisi niat ya. Nah begitu teman-teman, kalau kita niatnya mandi biar bersih badan biar sehat, orang kafir juga niatnya kan kayak gitu. Coba kita lebih tingkatkan lagi niatnya. Makanya kalau saya biasa mandi itu sebelum subuh, atau bisa aja kalau bisa sebelum tahajud gitu ya teman-teman ya, karena mau ketemu Allah gitu. Nah itu juga ternyata kan menyehatkan mandi pagi hari itu ya. Jadi udah kesetting banget, insya Allah mudah-mudahan ya mandi saya itu, mandi kita gitu ya, dicatat oleh Allah memang mandinya untuk Allah gitu, bukan mandi untuk sekedar menghilangkan bau badan saja ya. Karena dapat pahala atau tidak gitu kan yang dilihat itu niat dan cara ya. Kalau niatnya secara hanya sekedar membersihkan badan doang, berarti kan bukan untuk Allah niatnya ya gitu. Nah pastikan niat kita mandi itu untuk Allah, niat kita makan juga untuk Allah ya. Untuk niat makan untuk Allah gimana? Kan yang butuh makan saya bukan Allah maksudnya ya, karena Allah. Kenapa saya makan? Saya butuh tenaga agar saya bisa beribadah lagi kepada Allah. Maka kita makan. Makanya memakan makanan yang caranya harus benar. Kan buat bisa ibadah. Jadi jangan makanan-makanan yang membuat kita penyakitan. Makan membuat habis makan ternyata malah ngantuk, jadi untuk ibadah gitu ya. Jadi nggak jadi ibadahnya. Nah itu berarti kurang tepat ya, karena harusnya niat dan cara itu sinkron, sejalan, yaitu untuk beribadah kepada Allah semuanya ya. Nah ini dalam hal ini juga termasuk tadi berpakaian ya, kemudian teman-teman tadi itu bersiwak ya,
menghindari pakaian bermotif, semuanya kita dalam rangka karena mau salat tadi udah disetting hatinya, himmah kita, fokus utama kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadi teman-teman. Nah, sehingga ketika kita berwudu, nah kita sudah juga fokus kepada Allah. Himmah kita adalah Allah Subhanahu wa taala di mana ya. Jadi pas teman-teman misalnya pas kita kan wudu ya, sunahnya dulu kan cuci tangan dulu ya. Cuci tangan ini dari dua belah tangan ya, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa lah ya dicari search aja di Google, di YouTube ya. Cari ustadz-ustadz yang sikoh mungkin buat kita ya, seperti mungkin Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Abdul Somad, mungkin kalau ada ustadz-ustadz yang teman-teman sikoh kepada beliau gitu ya. Biasanya beliau mencontohkan cara wudhu. Nah ya, silahkan dicari aja cara wudhu yang benar, dan wudhu itu juga jangan terlalu berlebihan air ya, nanti kita bahas itu. Tapi nah teman-teman, jadi memang ada doa-doanya gitu ya, ada yang doa-doanya pas wudhu, walaupun ada yang kalau nggak salah ada yang bilang itu tidak dicontohkan Rasulullah ya. Sebetulnya kan kalaupun itu bukan berdasarkan hadis doanya, kan kita dalam segala hal boleh berdoa nggak? Bahkan cara bentuk kita menggantungkan segala sesuatu kepada Allah, ketika kita banyak minta kepada Allah, banyak minta diberi kekuatan, ditemani dan seterusnya ya. Berdoa itu boleh kan pakai bahasa Indonesia ya, jadi nggak termasuk bid'ah insya Allah gitu ya. Atau mungkin kalau teman-teman ada yang menemukan itu ternyata justru ada hadis yang riwayatnya itu sahih gitu ya, silakan boleh di-share kepada kita gitu ya. Nah, setidaknya doanya apa? Karena ini tadi fokusnya itu adalah apa? Kata Rasulullah ini adalah menghapus dosa-dosa. Nah, teman-teman, maka ya pas kita membasuh anggota wudhu kita sambil bilang begini ya, misalnya yang dibasuh tangan, ya Allah ampuni dosa-dosa yang ada di tangan hamba ini ya, yang pernah dilakukan oleh tangan ini ya Allah, dan cegahlah ia ya Allah, jagalah ia agar ia senantiasa taat kepadamu, jagalah ia agar ia tidak bikin dosa lagi ya Allah tangan ini ya. Agar dia senantiasa taat kepadamu, jaga ia ya Allah ya. Lalu pas kita kumur-kumur ya, ada yang berpendapat kumur-kumur 3 kali baru hidung 3 kali, tapi ada yang berpendapat kumur langsung hirup ke hidung, keluarkan dari hidung dulu, baru mulut, yang di mulut dikeluarkan. Nah gitu ya, yang dimasukkan ke mulut dulu, lalu ke hidung, dikeluarkan hidung dulu, keluarkan di mulut. Nah begitu, ada yang berpendapat begitu ya. Silakan itu karena masalah fikih ya, teman-teman masalah mau mengambil pendapat siapa silahkan. Nah kemudian, nah jadi pas begitu apa, ya Allah ampuni dosa-dosa yang pernah dibuat oleh mulut ini. Mungkin pernah ngomong, bukan mungkin ya, dia sering ngomong yang gak baik, dia sering makan yang tidak halal, mungkin gitu ya, sampai gak sadar banyak yang tidak halal masuk ya, atau apa, ampuni ya Allah ya. Jadi jadi sama wudhu pun kita settingannya kepada Allah ya. Ampuni ya Allah, dan jaga ia agar senantiasa taat kepadamu, jaga ia agar tidak bikin dosa lagi ya Allah ya, jaga ia agar senantiasa taat kepadamu. Terus begitu kalimatnya, terus begitu pas kita basuh wajah kita, maafin ya Allah wajah ini ya, sering bikin dosa ya, kadang raut wajahnya mungkin bikin orang lain tersinggung, raut wajahnya bikin orang lain itu merasa dijatuhkan ya, karena saya sombong wajahnya, nyombongin diri wajahnya, mungkin pernah juga wajahnya apa sebutin aja, kita sendiri yang tahu dosa wajah kita ya. Ampun ya Allah dan jagalah ia. Nah pas basuh terus tangan ya, ingat mungkin pernah mukul siapa, pernah apa ya, jari ini pernah dipakai buat ngebuka apa di Google ya, pernah ngetik apa menyakitin orang, pernah gitu ya teman-teman, minta maaf sama Allah, jaga ia ya Allah. Nah jadi begitu teman-teman, itu indah, jadi udah tersetting, kita tuh udah himmahnya itu memang Allah gitu ya, fokus perhatian kita itu adalah Allah. Nah, dan saran saya tadi ya, nanti itu kan kita disunahkan itu apa ya, sungguh ya kata Rasulullah, akan ada di umatku ini suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam bersuci dan berdoa ya, berlebih-lebihan ya. Allah nggak suka yang berlebih-lebihan ya, yang tidak dicontohkan itu. Nah berlebih-lebihan ini coba ya, jadi dia itu boros air salah satunya ya. Jadi makanya teman-teman, kalau wudhu itu Rasulullah itu kurang lebih satu ini, bahkan sebotol botol itu bukan botol, air mineral yang bentuknya gelas itu, nah itu nggak habis itu untuk wudhu, dan semuanya 3 kali
gitu ya. Nah, silakan makanya dilihat aja nanti videonya ya teman-teman, karena saya nggak bisa praktekin juga di sini gimana ya. Nah, jadi ambil aja sedikit nanti ya, karena kan nanti wudhu itu ada yang dia harus dibasuh ya, seperti di wajah itu dibasuh ya. Jadi airnya taruh di sini dulu, terus dibasuh, dibanjurin gitu, dibasuh tuh gitu ya, terus diratakan. Ada juga yang dia cukup diusap gitu, atau ada yang harus dialirkan dulu ya, seperti di tangan ya, harus mengalir dulu, taruh di tangan, mengalir dulu sedikit ke ini ya. Nah gitu. Jadi teman-teman, kalau pakai keran ya jangan besar-besar buka kerannya, buka aja, saya suka pegang pakai tangan kiri, buka sedikit, yang penting kan kena genggaman tuh ya. Nah, nyampe tuh airnya, tutup dulu kerannya. Jadi kita, nah itu untuk ngirit air tuh luar biasa ngirit banget teman-teman air ya. Nah jadi jangan boros, sehingga kalau kita, nah ini hikmah dari kehusuan gitu ya, bukan hikmah, salah satu bentuk kehusuan itu adalah kan kita praktekin setelah sholat ya. Khusyuk itu kan begitu, khusyuk pas sebelum sholat, pas sudah sholat, dan di luar sholat. Jadi kita senantiasa hati itu khusyuk kepada Allah, senantiasa terhubung dengan Allah, kan itu kita bahas ya. Nah jadi dan kita banyak mengambil pelajaran, buktikan gitu ya, hikmah-hikmah dari wudhu ini kita praktekkan di luar kita ketika kita sedang menjalani kehidupan. Apa? Jadi jangan boros airnya, bukan hanya pas wudhu aja ya, pas cuci piring lihat ya, sering banyak yang boros air gitu ya. Pas kita nyuci piring kan ngalir tuh gede kadang-kala gitu kan gitu ya. Apalagi kalau ledang berbayar, kerasa banget saya itu ya gitu, berbayar ledang ya. Itu jadi kerannya buka aja kecil ya, gosok-gosok itu malah jadi bersih ya. Kemudian tutup dulu si kerannya, memang agak merepotkan mungkin ya kan, karena kan kita butuh waktu untuk nyimpen si piring udah kita cuci, tas mau ngambil piring lain itu kan keran ngalir terus tuh ya. Nah itu di ini ya, jadi seperti itu, karena ya harusnya kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan saya pernah dapat, sayang sekali seingat saya nge-save ya, cuma saya cari-cari nggak ada ya tulisan. Jadi seorang yang dia itu mensurvei ya, bikin survei, ngumpulin data masjid-masjid di Indonesia. Itu ternyata kebutuhannya, terutama kebutuhan air per bulannya itu sampai berapa triliun kalau nggak salah ya, untuk membayar air saja gitu. Padahal coba ya, beliau itu mengajak kita itu wudhunya seperti sunnah aja. Tapi ada hitungannya, kalau wudhu untuk sunnah aja gitu ya, yang tadinya mungkin per bulan sekian air tuh sekian kubik gitu ya, dengan wudhu seperti sunnah, taruh aja sekian kubik itu dipakai oleh sekian orang kan, sampai dihitung-hitung gitu kalau nggak salah ya. Jadi kalau misalnya begini itu akan metode wudhunya seperti ini akan membuat pengeluaran masjid itu jauh lebih berkurang, mungkin tidak hanya sepertiganya ya, sangat berkurangnya jauh banget. Nah dan itu justru bisa dimanfaatkan dana masjid tadi untuk membantu perekonomian masyarakat, kan lebih ke sana nanti ya, bagus itu sebetulnya, cuma nggak viral sih ya, sayang ya itu. Jadi kalau kita ada paham ya teman-teman, bahkan jadi kalau kita wudhu nih, lagi wudhu ke masjid, ada orang yang sampai gede-gede buka airnya, saya terus sakit hati, jadi ya Allah itu airnya sayang banget gitu ya. Jadi ingat, apalagi kalau sekarang lihat kita di Palestina ya, mereka kekurangan minum, ya Allah di sini tuh dihambur-hamburin gitu ya. Ini kan uang umat juga ya, bayar masjid itu kan pakai uang umat, kita kenapa seenaknya buang-buang air, nah kan gitu ya. Itu teman-teman ya. Kemudian ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW lalu bertanya tentang wudhu kepada beliau. Beliau pun memperlihatkan kepadanya wudhu sebanyak 3 kali, kemudian beliau bersabda, demikianlah wudhu, barang siapa yang melebihkan maka sungguh ia telah berbuat tidak baik, melampaui batas atau berbuat zalim. Jadi lebih dari 3 kali itu namanya berlebihan ya, atau saking dulu karena saya was-was ya, saya pernah mengalami was-was, saking pengennya sempurna gitu, tapi kan berlebihan tuh tidak dibarengi dengan roja ya gitu, jadi kan was-was ya, nggak bagus. Khaufnya, khawatirnya itu jadi berlebihan ya, sampai dibanjur gitu sama air gitu ya. Kalau perlu ada kolam dicelupin ke kolam gitu airnya, karena rasanya belum terbasahi semua terus si bagian wudhu itu ya. Kalau orang waswas itu sampai segitunya ya, memang menderita banget waswas itu teman-teman ya. Nah kemudian, dan lakukan dengan tenang ya, wudhunya tenang, jangan gerasak gerusuk, geradak gurudu ya. Kan kita lagi setting kepada Allah, sudah mulai berbicara dengan Allah tuh ya, sudah mulai sadar menghadap Allah ketika berwudhu tadi, bahkan ketika kita bersiwak ya teman-teman.
Nah, segitu dulu ya. Untuk melangkah ke masjid, kita bahas insya Allah di esok hari. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman. Mangga Teh Yani. Ya, baik teman-teman, silahkan di pertemuan ke-12 ini ada yang ingin didiskusikan, saya persilahkan. Begitupun teman-teman yang di ruang Facebook, jika ada yang ingin didiskusikan, bisa di kolom komentarnya ya, silahkan nanti saya bacakan. Ada teman-teman? Afwan Ustazah mau tanya saya, eh, yang wajib apa, bagian wajib yang wudhu itu kalau nggak salah ada 4 ya Ustazah, tapi saya lupa bagian apa aja. Iya tadi wajah, tangan, kemudian kepala dan kaki. Yang wajib ya. Tapi tadi sunnah-sunnah itu kan bisa memperkuat kehusuan kita. Ya. Jadi teman-teman untuk khusyuk itu kan kita butuh pertolongan Allah. Ya. Butuh pertolongan Allah. Dan Allah itu pertolongan Allah itu datang salah satunya dengan kita menambah yang sunnah-sunnah gitu ya. Oh, jadi jangan sampai saran saya walaupun sunnah gitu ya, itu jangan ditinggalkan. Ya. Kadang-kala orang tuh gini, sunnah itu kan dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Salah itu ya. Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan rugi banget ya gitu teknik gitu kan ya. Rugi banget ya kalau tidak dikerjakan. Lalu pahala ya. Kalau ada harta seluruh di muka bumi ini dikumpulkan, emas, permata, berlian semuanya, duit semua orang kaya itu kita kumpulin semuanya, itu sebetulnya tidak bisa sebanding dengan satu pahala saja pun ya. Ya makanya kita nggak boleh cinta dunia. Kalau cinta dunia tuh ruginya kalau nggak dapet harta dunia. Kalau ya ibarat diskon ya, kadang-kala diskon ternyata ya bubar aja ditutup 1 menit yang lalu, ya saya baru dapat infonya. Nah untuk diskon aja kita kadang-kala aduh ya, merasa rugi kalau ketinggalan ya. Atau ada bisnis apa karena terlambat ya nggak jadi itu bisnisnya, merasa rugi banget. Nah itu kita tuh lagi berbisnis dengan Allah. Ibadah kita kan bisnis. Allah membeli gitu kan ya dari diri kaum muslimin itu ya. Amal-amal mereka Allah beli dengan surga, Allah kasih dengan pahala ya. Jadi kalau pandangan kita udah mulai akhirat teman-teman, itu satu pahala saja kita lewatkan, itu aduh rasanya sedih ya. Begitu mulai munculkan rasa begitu ya, mulai merasa, makanya putus hubungan dengan dunia kan kita udah move on tuh ya. Ya semuanya akan Allah panggil, Allah akan ambil ya, Allah akan musnahkan dunia itu teman-teman ya. Makanya ngapain yang akan dimusnahkan kita pegang-pegangin ya, karena yang abadi itu apa? Catatan dosa dan catatan amal kita. Tapi catatan dosa juga bisa hilang ya, catatan amal bisa hilang juga gitu ya. Tapi ketika kita menjaganya betul-betul catatan amal tadi, maka dia akan abadi, akan menjadi tiket kita masuk ke surga dalam hidup dalam keabadian ya. Jadi mulai melatih diri seperti itu ya. Rugi banget kalau tidak melaksanakan yang sunnah. Oke, itu mungkin Mbak Nusi. Masih ada yang mau bertanya? Ya, ini ada pertanyaan Ruang dari, Facebook saya nih. nggak ada, ini ada dari ruang Zoom, dari Bu Yayu. Mau tanya Ustazah, kalau berwudu 3 kali, 3 kali itu wajib atau sunnah? Karena pernah baca di buku fikih, sholat bisa sekali, 2 kali, atau 3 kali. Bagaimana yang benarnya? Iya, minimal 1 kali ya, sepemahaman saya ya. Semua sepakat, insya Allah ya, para ulama itu minimal sekali. Yang wajibnya itu yang sekali. Nah, apakah nanti ada pendapat ada 2 kali atau 3 kali? Nah itu sunnahnya ya. Tapi yang wajibnya sekali. Nah itu, insya Allah seperti itu yang saya pahami. Ya, satu lagi ya. Ini ada waktu 1 menit lagi. Ini ada dari Bu Ati. Bagaimana cara berwudu jika saat ada di tempat terbuka? Saat pakai kaos kaki, apakah saya harus melepas kaos kaki saya saat berwudu atau langsung sepatunya aja yang dilap? Ya, memang pentingnya wanita itu berpergian itu kan dengan mahram. Ya, jadi kalau syariat itu sebetulnya bukan untuk menyusahkan, memudahkan kita ya. Memang kalau tempat terbuka begitu, sebisa mungkin kita cari pertolongan dulu ya, karena kalau ada memang itu ya, membasuh ini apa namanya itu, membasuh
apa sih istilahnya itu ya, sepatu lah kalau kita sekarang itu ya, tapi itu udah, bahkan kalau Imam Syafi'i itu syarat sepatunya itu luar biasa ya, harus dari bahan apa ya, bahan kulit kalau nggak salah. Jadi kalau bukan bahan kulit nggak bisa tuh, ya. Cuma diusap itu. Jadi harus dikeluarkan kakinya, kena kaki. Itu pun syaratnya sebelum kita pakai sepatu itu kita udah dalam keadaan wudhu dan kita belum buka sepatu kita gitu ya. Termasuk sepatunya harus di atas mata kaki. Jadi kalau sepatu di bawah mata kaki nggak termasuk gitu ya. Yang boleh hanya mengusap bagian sepatu gitu. Yaitu apalagi cuma kaos kaki. Ya, itu enggak. Jadi memang harus terbasahi. Ya kalau memang susah nggak ada yang jagain, banjur sama kaos kakinya pasti ya mungkin nyerap sampai ke dalam. Ya, ya atau ya kita cari cara membelakangi dulu mungkin ya. Kadang-kadang begitu saya cari tembok atau apa membelakangi gitu ya. Menghalangi dengan badan saya, kaki saya itu dihalangi, bisa dengan agak jongkok atau gimana memang, atau ya kalau misalnya ada waktu cari tempat wudhu lain ya, kalau memang nanti aurat kita malah jadi kelihatan gitu ya. Ya minta temenin Allah, ya Allah mudahkan ya Allah, mudahkan ini gimana gitu ya, seperti itu. Pernah juga waktu itu ada aksi ini ya, aksi apa namanya, kita itu amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa ya. Nah kalau orang bilangnya demo gitu ya, betul kan seperti itu, mengingatkan penguasa gitu ya. Susah memang tempatnya itu, toilet itu jauh terbatas ya, tapi kita sudah prepare ya, bawa kain karena berombongan ya, bawa kain, bawa ini minuman ya, botol minuman isinya air untuk berwudu. Nah jadi wudunya kita gantian, ditutup dulu sama kain ya, atau kita bisa berbaris nutupin saudara kita yang lagi berwudu ya, dikelilingi gitu. Nah itu bisa juga ya, walau alam bisa, pokoknya maksimalkan, bisa dimaksimalkan aja lah gitu ya berarti ya, begitu ya, diupayakan seperti itu. Jazakumullah khair saja. Ya iya Ki, berarti udah ya Tani, ada lagi? Satu lagi. Satu lagi. Ya ada apa? Bu, boleh nggak sambil berbicara? Sepemahaman saya itu tidak membatalkan, tapi nanti membuayarkan konsentrasi, kan harus settingannya kepada Allah ya, sebisa mungkin tidak kalau bisa. Tapi kalau urgen ya bukan akhirnya boleh itu, kalau gitu ngobrol aja. Tadi teh kumaha ya sampai wudhu. Tadi gimana itu di jalan, wah tuh ya jadinya bener-bener berdoa tuh ya. Nah jadi diupayakan saja tidak ya. Walaupun boleh itu kan boleh dikerjakan, boleh enggak gitu ya. Tapi lebih baik kalau karena kan kita mau menjaga kehusuan ya, lebih baik tidak bicara. Ya, baik, sudah cukup. Pertanyaannya sudah habis. Di ruang Facebook juga belum. Silakan di ruang Facebook jika ada yang ingin ditanyakan bisa di kolom komentarnya. Nanti insya Allah akan kita bahas di kajian pejuang subuh atau besok ya di hari Kamis. Baik teman-teman, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah besok hari Kamis kita kembali di jam 14 ya. Besok di jam 14 WIB jam 2 siang. Insya Allah. Eh, nanti seperti biasa, teman-teman saya share link YouTube-nya dan silahkan bisa di murojaah kembali. Baik, teman-teman, kita akhiri dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, hamdalah, alhamdulillah, alamin, dan doa penutup majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Sayangi atas ilmunya, berkah selalu. Amin, amin, amin. Saya tutup ya.